I will drive away the darkness. Blood. Time to You have slain an enemy. You have been slain. A few moments later. Stay at home. Stay at home. Shalom, selamat hari Minggu dan selamat datang di Sekolah Minggu Online hari ini. Yeay! Apa kabar adik-adik semuanya? Kakak-kakak berharap adik-adik dalam keadaan sehat, penuh sukacita dan tetap semangat. Nah, adik-adik, untuk memulai sekolah minggu ini, Kakak Putri menjemput adik-adik untuk berdiri karena kita akan sama-sama melakukan yel-yel untuk membangkitkan semangat kita. Dalam hitungan ketiga ya, ayo. 1, 2, 3. Aku menantikan kedatanganmu Yesus, berjalan, berlari dan menari. Aku menanti kedatanganmu Yesus, berjalan, berlari dan menari. Na 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 na. Aku, kamu, kita siap menanti kedatangan Yesus. Yeay. Nah, luar biasa semangat adik-adik semuanya di rumah. Sekarang untuk membuka sekolah minggu kita akan sama-sama menyanyikan lagu berjudul Kita Bertemu Lagi. Kita bertemu lagi untuk puji Tuhan. Kita bertemu lagi dalam kasih. Sesuatu pasti terjadi untuk kemuliaan Tuhan. Kita bertemu lagi untuk puji Tuhan. Kita bertemu lagi untuk puji Tuhan. Kita bertemu lagi dalam kasih. Sesuatu pasti terjadi untuk kemuliaan Tuhan. Kita bertemu lagi untuk puji Tuhan. Baik adik-adik, mari sama-sama kita menyanyikan lagu Dengar Dia Panggil Nama Saya. Dengar Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil namamu, dengar Dia panggil nama saya.
Adik-adik, sekarang waktunya kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita sama-sama menyanyi lagu Ku Ingin Dengar Cerita. Tentang perbuatan Allah, biarlah cerita itu tinggal tetap dalam hatiku sampai selama-lamanya. Dalam hatiku sampai selama-lamanya. Adik-adik, sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelum itu, kita berdoa dulu. Semuanya lipat tangan, tutup mata, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang ada di sorga, sekarang kami anak-anak mau mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus, berkati kami agar kami dapat mendengarkan dengan baik dan kami boleh memahami firman-Mu. Terima kasih Tuhan, amin. Halo Rahel, kenapa wajahmu bersedih? Apa yang terjadi, Rahel? Kakak, hari ini aku lagi sedih. Kakakku janji hari ini kita akan jalan-jalan. Tapi kenyataannya kakakku tidak datang hari ini. Kakak. Rahel sayang, kamu jangan bersedih lagi. Kamu harus semangat. Mari kita sama-sama mendengarkan firman Tuhan. Rahel tidak sendiri, ada teman-teman di rumah. Oh ya? Benarkah? Iya, benar Rahel. Yeay, asik. Aku Rahel, mau. mari kita sapa teman-teman yang ada di rumah. Boleh. Halo teman-teman semua. Halo teman-teman semua. Apa kabar semuanya? Sehat-sehat selalu dan penuh sukacita. Bersama Kakak Iin dan aku Rahel. Kita akan mendengarkan cerita tentang menanti kedatangan Tuhan Yesus yang terambil di dalam Injil Matius pasal 25 ayat 31 sampai dengan ayatnya yang ke-40. Adik-adik, pernah tidak merasakan apa yang pernah dirasakan oleh Rahel? Rahel, Iya kakak. bagaimana perasaan Rahel ketika Rahel menunggu seseorang? Perasaan Rahel ketika menunggu seseorang itu, Rahel sedih, terus bosan karena menunggu sesuatu yang tidak pasti. Adik-adik, kita semua tentu pernah menunggu.
Misalnya kita menunggu papa dan mama pulang dari berpergian. Selama Bapa dan Mama pergi, apa yang adik-adik lakukan menunggu kedatangan Bapa dan Mama pulang? Kalau menurut Rahel, apa yang Rahel lakukan ketika menunggu seseorang di rumah? Apa ya? Apa ayo Rahel? Ketika menunggu papa atau mama pulang, biasanya Rahel nonton TV. Dan buat apa lagi Rahel? Biasanya selain nonton TV, Rahel main game. Terus ada lagi Rahel? Kakak, itu saja. Ya, ternyata Rahel bisa juga melakukan sesuatu ketika Rahel dalam penantian. Adik-adik, itu juga sama seperti kita menanti kedatangan Tuhan Yesus. Adik-adik, Tuhan Yesus akan datang ke dunia yang kedua kali. Kapan Tuhan Yesus datang ke dunia? Rahel, Ya, kapan Kakak. Tuhan Yesus datang ke dunia, Rahel? Kalau besok bagaimana? Rahel, kita semua tidak tahu kapan Tuhan Yesus datang. Adik-adik, Tuhan Yesus datang ke dunia, Dia datang sebagai hakim. Sebagai hakim untuk menghakimi umat-umatnya. Tuhan Yesus datang ke dunia sebagai raja, dikelilingi oleh malaikat-malaikat. Wow, luar biasa. Tuhan kita hebat ya, Kakak. Iya, Tuhan kita hebat. Tujuan Tuhan Yesus datang ke dunia yaitu Tuhan Yesus datang untuk menjemput orang-orang yang percaya. Dan juga Tuhan Yesus mengelompokkan orang-orang yang melakukan kehendak Tuhan dan orang-orang yang mengabaikan kehendak Tuhan. Rahel, orang-orang yang melakukan kehendak Tuhan tempatnya di surga. Dan orang-orang yang mengabaikan kehendak Tuhan tempatnya di neraka. Rahel, seperti apa mengabaikan kehendak Tuhan? Contohnya apa, Rahel? Contoh orang yang mengabaikan kehendak Tuhan adalah yang pertama, tidak ke sekolah minggu. Yang kedua, suka melawan orang tua. Dan yang ketiga, suka mengeluarkan kata-kata kasar. Bagaimana, Kakak? Ya, jawabannya Rahel benar. Kakak Iin mau tambahkan, bukan hanya itu saja. Kalau kita malas belajar dan juga kita
malas berdoa, melawan orang tua, itu juga kita sudah melakukan atau kita sudah mengabaikan kehendak Tuhan. Kehendak Tuhan yang diajarkan Tuhan Yesus di dalam Matius pasal 25 itu seperti memberikan makanan dan minuman kepada orang-orang yang lapar dan haus, memberikan pakaian kepada mereka yang membutuhkan, dan melakukan firman Tuhan, mendoakan orang-orang yang sakit, dan juga mengunjungi mereka yang ada di dalam penjara. Adik-adik dan Rahel juga bisa melakukan kehendak Tuhan. Caranya, saat ini kita semua berada dalam keadaan pandemik COVID-19, di mana orang tua, papa dan mama di PHK atau diberhentikan dari pekerjaan. Kita bisa membantu mereka dengan berbagi makanan, dan juga kita juga bisa berbagi pakaian. Tapi ingat, Rahel juga ingat, kalau kita mau berbagi atau kita mau memberikan pakaian, jangan kita memberikan pakaian yang robek-robek, atau kita memberikan pakaian atau baju yang sudah bernoda. Kita harus memberikan pakaian yang masih bagus. Dan juga melakukan kehendak Tuhan, kita bisa berdoa kepada orang-orang yang sakit. Saat ini kita tidak bisa pergi menjenguk saudara-saudara atau teman-teman kita yang ada di rumah sakit. Tapi kita bisa mendoakan mereka dari rumah kita masing-masing. Adik-adik, melakukan kehendak Tuhan tidak hanya dengan berdoa saja, bernyanyi, dan juga membaca firman Tuhan. Akan tetapi kita peduli terhadap sesama dengan menolong orang dengan tanpa pamrih. Itu kita sudah melakukannya untuk Tuhan. Adik-adik di rumah, sudah siap tidak melakukan kehendak Tuhan? Rahel. Iya kakak. Rahel sudah siap tidak melakukan kehendak Tuhan? Saya siap, saya siap. Adik-adik, setelah selesai sekolah minggu, kita sama-sama melakukan kehendak Tuhan. Tuhan Yesus memberkati firman-Nya. Shalom. Shalom. Sampai jumpa. Nah adik-adik, bagaimana cerita firman Tuhan tadi yang disampaikan oleh kakak Iin? Seru dan menarik kan pastinya. Nah sekarang kakak Putri ingin mengajak kembali adik-adik untuk melakukan yel-yel yang tadi di awal sudah kita lakukan. Oke siap? Kalau begitu sama-sama kita lakukan dalam hitungan ketiga ya. 1, 2, 3. Aku menanti kedatanganmu Yesus, berjalan berlari dan menari.
Aku menanti kedatanganmu Yesus, berjalan, berlari dan menari. Na 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 na. Aku, kamu, kita siap menanti kedatangan Yesus. Mantap sekali, semangat adik-adik semua. Luar biasa, beri tepuk tangan dulu untuk kalian semua. Nah, sekarang kita akan merespon firman Tuhan dengan lagu Bila Sangkakala Menggegap dan Zaman Berhenti. Adik-adik, ayo kita belajar menghafalkan ayat hafalan dari Matius 25 ayat 40b. Kita sama-sama ya adik-adik. Sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Nah, adik-adik semua, tentunya adik-adik semua sudah mendengarkan firman Tuhan. Gimana? Keren kan adik-adik? Sekarang Kak Anggi punya aktivitas untuk adik-adik di rumah. Adik-adik bisa melihat gambarnya di samping Kak Anggi. Yang harus adik-adik lakukan adalah adik-adik silakan melihat gambar-gambar di dalam kolom-kolom tersebut dan adik-adik mewarnai gambar-gambar di dalam kolom tersebut. Nah, Kak Anggi terus di bawah itu untuk apa ya? Oke adik-adik, di kolom bawah gambar tersebut, adik-adik menuliskan janji yang ingin adik-adik lakukan untuk membantu orang lain dan untuk tindakan mengasihi dan menanti kedatangan Tuhan. Misalnya seperti yang sudah Kak Anggi buat. Tada! Adik-adik bisa lihat kan? Kak Anggi sudah mewarnai gambar tersebut. Gimana? Cakep kan adik-adik? Nah, adik-adik juga bisa melakukan hal yang sama pada gambar-gambar di kolom tersebut. Di bawahnya, Kak Anggi sudah menuliskan janji yang akan Kak Anggi lakukan selama menanti kedatangan Tuhan. Janji Kak Anggi adalah, saya berjanji saya akan memberikan pakaian layak pakai kepada orang yang membutuhkan. Nah, silakan adik-adik membuat janji adik-adik pada kolom-kolom tersebut. Selamat beraktivitas adik-adik.
Baiklah adik-adik, sekarang mari kita duduk tenang dan bersikap manis karena kita akan bersama-sama berdoa syafaat. Doa syafaat akan dibawakan oleh Kakak Eni. Oke adik-adik, kita akan menghadap Tuhan di dalam doa. Oleh karena itu duduk yang manis, lipat tangan, dan tutup mata. Mari kita menghadap Tuhan. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik yang ada dalam kerajaan surga, di saat pagi hari ini Tuhan, kami anak-anak-Mu datang ke hadapan hadirat-Mu, mengucap syukur dan terima kasih banyak untuk pertemuan sekolah minggu kami hari ini. Kami juga mengucap syukur kepadamu Tuhan untuk pemeliharaan dan penjagaan Tuhan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Kami juga mau mengucap syukur dan berterima kasih kepadamu Tuhan karena hari ini kami boleh bersekolah minggu walaupun cuma di rumah kami masing-masing. Terima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang sudah diceritakan oleh Kak Iin. Kami sangat berterima kasih kepadamu Tuhan dan kami mohon di dalam roh-Mu yang kudus, Engkau memampukan kami anak-anak-Mu sehingga apa yang sudah diberitakan Tuhan, kami dapat melakukannya dalam kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih banyak Bapa, terima kasih ya Tuhan Yesus. Saat ini kami juga mau berdoa buat pemerintah dan bangsa kami Tuhan. Engkau memberkati di tengah-tengah wabah virus corona yang masih melanda ini Tuhan. Engkau memberkati pemerintah kami agar mereka dapat menemukan jalan keluar yang terbaik untuk pandemi yang masih berlangsung ini. Kami juga berdoa buat para tim medis, dokter yang terus menangani para pasien yang terkena virus ini Tuhan. Engkau memberkati, Engkau mengurapi. Terima kasih banyak Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa buat pemimpin-pemimpin gereja kami di mana saja berada. Tuhan memberkati dan menyertai. Ya Bapa manis yang ada di dalam kerjaan surga, saat ini juga kami berdoa buat teman-teman kami di mana saja berada Tuhan. Engkau juga menjaga dan melindungi kami Tuhan, agar kami boleh terbebas dari virus ini. Terima kasih banyak Bapa, terima kasih Tuhan, keluarga kami, orang tua kami, sahabat kami di mana saja berada Tuhan. Kami serahkan mereka semua ke dalam tangan kasih-Mu. Terima kasih banyak Bapa, ini doa dan harapan kami, ampuni dan sucikan kami ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Nah, adik-adik, kita telah sampai di penghujung sekolah minggu online hari ini. Sampai berjumpa di sekolah minggu online minggu depan. Shalom. Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Ia berjanji akan kembali angkat kita semua. Oh haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. Oh haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. Yesus itulah satu-satunya